Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan presentasi tentang Mau'idhah Hasanah, tafsir wa tanzir dalam berdakwah. Untuk materi yang pertama adalah pengertian tafsir wa tanzir. Tafsir secara bahasa berasal dari kata basyara yang mempunyai arti memperhatikan, merasa senang. Menurut Quraisy Shihab, basyara menampakkan sesuatu dengan baik dan indah, maka yang membuat kelihatan indah demikian pula kata tafsir diterjemahkan dengan berita gembira karena membawa kebaikan dan keindahan. Kenapa manusia sering disebut kata basar? Karena bagian yang terbesar yang bisa dilihat adalah kulitnya, serta yang bisa membuat kelihatan indah. Tafsir dalam istilah dakwah adalah penyampaian dakwah yang berisi kabar-kabar yang menggembirakan bagi orang-orang yang mengikuti dakwah. Kata tanzir atau inzar secara bahasa berasal dari kata nadhara. Menurut Ahmad bin Faris adalah suatu kata yang menunjukkan kata untuk penakutan, takhwif. Tanzir menurut istilah dakwah adalah penyampaian dakwah di mana isinya berupa peringatan terhadap manusia tentang adanya kehidupan akhirat dengan segala konsekuensinya. Tanzir adalah ungkapan yang mengandung unsur peringatan kepada orang yang tidak beriman atau kepada orang yang melakukan perbuatan dosa atau hanya untuk tindakan preventif agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa dengan bentuk ancaman berupa siksaan di hari kiamat. Nasihat heroik lebih dekat dengan konsep tanzir atau memberi peringatan menurut konsep dakwah. Nah, kedua konsep di atas merupakan salah satu metode dakwah dengan cara mengajak ke jalan Allah dengan memberikan nasihat dengan perkataan yang lemah lembut dengan harapan agar mad'u mau berbuat baik. Tafsir wa tanzir merupakan bagian daripada Mau'idhah Hasanah yang mana metode menyampaikan materi dakwahnya dapat berupa kabar gembira maupun peringatan bagi setiap manusia bahwa segala perbuatan di dunia memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan kelak nantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi selanjutnya adalah tentang implementasi tafsir dan tanzir dalam berdakwah. Pada poin pertama tadi sudah dijelaskan tentang pengertian tafsir dan tanzir. Dari sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi daripada tafsir dan tanzir tersebut. Seorang dai ketika menyampaikan pesan dakwah ataupun menyampaikan materi dakwah itu dapat menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan tafsir dan tanzir tersebut. Tafsir dan tanzir tersebut bisa digunakan seorang dai untuk memotivasi mad'unya untuk senantiasa melakukan ibadah, melakukan berperilaku yang baik, sehingga mad'u atau setiap manusia itu membutuhkan motivasi-motivasi ataupun kabar gembira untuk selalu melakukan perbuatan yang terpuji, melakukan ibadah di setiap saat, sehingga pada tafsir ini seorang dai itu menyampaikan seperti janji-janji ataupun pahala yang akan diterimanya ketika seseorang tersebut telah melakukan ibadah yang dilakukannya tadi. Setelah itu tanzir. Tanzir adalah peringatan kepada mad'u terkait apa yang telah dilakukan. Jadi selama apapun yang mereka perbuat atau selama mad'u itu lakukan di dunia pasti akan memiliki konsekuensi di akhirat nanti, sehingga mad'u dai memberikan dakwah atau berdakwah kepada mad'unya itu menjelaskan tentang bagaimana peringatan apa yang akan diterimanya ketika di akhirat sesuai dengan yang diperbuatnya selama di dunia, sehingga dai memberikan dakwah kepada mad'unya terkait keseimbangan di antara kedua konsep tersebut, yaitu tafsir dan tanzir, sehingga bagaimana cara mad'u itu dapat melakukan dengan seimbang terkait tafsir dan tanzir tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiah Faramida Arifin, NIM 2011801335. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu poin B dari bentuk-bentuk tanzir. Mengutip
pendapatnya Muhammad Al-Ghazali bahwa rumusan bentuk-bentuk takzir sebagai berikut. Yang pertama, penyebutan nama Allah. Konsep ini diberikan kepada orang yang ketagihan kesenangan terlarang. Ia sudah terbiasa melakukan segala bentuk maksiat yang mana perbuatan kemaksiatan itu dianggap sebagai sebuah kesenangan. Padahal sesungguhnya kesenangan dalam bentuk kemaksiatan itu sifatnya hanya sesaat yang hanya sekedar menuruti hawa nafsunya. Sementara orang tersebut pada dasarnya masih mempunyai dasar keimanan. Oleh karenanya dalam hal ini kadang bisa ditakutinya orang tersebut dengan penyebutan nama Allah yang Maha Kuasa. Demikian pula terhadap orang-orang yang menganggap enteng kebenaran dan terpengaruh pada kekuatan dirinya dapat menakutkannya dengan memerintahkan kemahakuasaan Allah dan kemaha perkasaannya. Yang kedua yaitu menunjukkan keburukan. Meskipun manusia suka berbuat jahat dan buruk, kadang mereka masih berusaha menutupinya dan tidak mau ketahuan oleh orang lain. Dan sudah menjadi tabiat manusia secara umum bahwa manusia tidak senang apabila keburukannya diketahui oleh orang lain. Yang ketiga yaitu pengungkapan bahayanya. Menakut-nakuti manusia agar tidak berbuat dosa terkadang dapat dilakukan dengan mengungkapkan bahayanya dosa itu, baik terhadap keimanan sendiri maupun terhadap mental. Yang selanjutnya yaitu penegasan adanya bencana segera. Menakut-nakuti manusia agar tidak melakukan kriminal dan kezaliman terkadang dapat dilakukan dengan menegaskan adanya bencana dan kemelaratan yang segera akan menimpa tubuh mereka sendiri, baik itu keluarga, anaknya, dan kedudukannya. Dengan demikian manusia akan menjauhkan kejahatan karena akan takut bahaya yang menimpanya. Yang terakhir yaitu penyebutan peristiwa akhirat. Terkadang kita dapat mendorong manusia agar mengerjakan bermacam-macam kebaikan dan meninggalkan berbagai kejahatan.